pertanyaan saya belum dijawab. Vario apa Aerox? Kayaknya kalau buat modifikasi. Halo, nama gua Kiki. Kita udah lama nggak muncul. Kali ini kita mau coba channel baru dengan gaya podcast. Moga-moga ini kita bisa lebih dekat lagi untuk saling bicara. Dan kali ini podcast yang pertama request dari para follower sebenarnya. Dan yang kita bawa kali ini Mbak Via. Oke, halo Mbak Via, apa kabar? Baik. Apa kabar nih? Baik ya. Mbak, saya kenal atau lihat dirimu itu pada saat di Cimapar ya. Iya. Memang hobi motor? Iya, pastinya hobi motor. Kalau misalnya nggak hobi di motor, mungkin nggak bakal ada di STT ini buat ngadain podcast. Mbak, aku pengen kenal dirimu nih lebih deket lagi. Mbak, iya, itu kelahiran mana? Aku kelahiran Depok. Depok? Warga asli Depok. Warga asli Cuman Depok. Emang rantauan dari kecil. Oke, gimana? Ikut bokap kan. Awalnya dari Bandung, terus pindah Depok lagi, pindah ke Kalimantan. Oh, pernah Kalimantan? Nah, di Kalimantan itu 6 tahun. Itu pas SD, SMP? Pas SD. Oh, pas SD. Kalimantannya di? Kalimantan Timur, Balikpapan. Oh, lumayan. Plat KT. Biasanya yang pada hedon-hedon tuh ini. Iya bener, Kalimantan itu salah satu, kita juga ada sih sebenarnya outlet di sana. Mereka juga memang hedon banget ya. Iya. Lebih hedon dari di Jawa sendiri. Iya. Gitu. Justru malah apa ya, viralnya tuh yang di plat-plat KT tuh viral banget sih ini konten-kontennya. Emang motornya pada keren-keren banget sih. Apalagi Vario kan. Woi, anak Vario nih. Tapi udah berpindah, sekarang udah bukan anak Vario. Anak apa? Anak Aerox. Anak Aerox, oke. Beda agama nih sekarang. Waduh, beda jurusan nih. Iya. Ya kan kalau saya sama teman-teman saya tuh ya kayak gitu, biasanya kalau ada satu fanatik satu merek, tapi ketika dia ini kita nyebutnya beda agama, udah pindah agama gitu. Waduh. Oke, terus ikut bapak sampai terakhir akhirnya balik lagi ke Depok lagi, berarti sekitar tahun berapa ya? 2017, 2016. Oke, 2017 saya udah kerja di mana tuh? Waduh, gimana nih? Saya juga tahu sih Depok, saya tahu Depok. Depoknya itu saya terakhir meninggalkan Depok adalah ketika saya Gramedia dibangun. Oh, Gramedia Margonda? Itu saya udah tinggalin Depok. Jadi setua itu saya. Sebelum ada Margo City. Kayak belum lahirnya baru berapa tahun kemudian. Berarti dirimu usianya berarti sekitar 20-an lah. 20-an. Oke. Anaknya dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara, cewek semua. Cewek semua. Mbak Via yang pertama. Sekarang yang adiknya masih sekolah. Masih sekolah, sekarang SMK dia. SMK, oke. Nih, Mbak Via juga meritnya tahun ini ya, kalau nggak salah? Iya, atau tahun ini? Pas ulang tahun lagi. Pas ulang tahun? Emang sengaja. Jadi iya, tanggal 29 Januari 2023? Iya. Hadiah terbaik dong? Tapi dari itu tuh buat nih ya, nikahnya itu kayaknya cuman kita berdua aja nih sama suami itu yang minta izinnya itu, suami itu ketemu bokap tuh baru sekali doang. Oh ya? Pas minta restu mau nikahin. Jadi waktu pacaran apa nggak ada pacaran? Nggak ada pacaran. Nggak ada pacaran, langsung. Apa ta'aruf ya? Ya gitu lah, singkat-singkat sempet deket langsung dia yang ini mau serius, jadi ya udahlah langsung minta restu. Minta restunya juga kalau orang mah kan biasanya ya di mana gitu, di kafe, tempat-tempat santai. Ini enggak Om. Di mana? Di bandara Soekarno-Hatta. Itu subuh-subuh. Karena karena bokap pindah mau kerja. Dia ngejar supaya dapat restu. Iya, terus untungnya diterima ya. Untungnya diterima ya. Langsung. Terus jaraknya berapa lama tuh habis itu langsung bikin yuk kita nikah gitu karena udah diterima, itu berapa lama jaraknya? Itu kita nyiapin 2 bulan apa 3 bulan? 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan dari November
Desember Januari. Oke. Udah ngurus berkas. Besokannya langsung dicat sama papa kan. Teteh serius nih mau apa? Emang bener-bener mau serius? Iya. Dianya juga udah serius, ya udah jadi lanjut aja. Oh ya udah, kalau tetehnya emang serius, langsung aja urus berkasnya. Gitu. Menarik nih Mbak. Mbak masih muda, tapi kayak langsung mengiyakan ketika ada orang yang ngajak serius. Apa yang bisa membuat dirimu yakin sama suamimu ini? Ya kalau udah ada niat baik mah ya harus jangan ditunda-tunda lah ya. Daripada pacaran-pacaran ya kan. Pacaran-pacarannya anak-anak zaman sekarang juga gitu. Jadi langsung aja, dan kebetulan sama suami kan sehobi, jadi ya tektokannya nyambung terus. Sehobi, berarti ketemunya di Sentul Nirwana. Di Sentul Nirwana. Lagi motoran. Awalnya tuh motoran. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi kan lagi ada proyekan kan, lagi bikin video tuh sama teman-teman, sama fotografer juga. Terus tiba-tiba ada anak-anak aerok nih, lah ngapain nih orang-orang pada rombongan? Tunggu. Berarti dirimu pindah agama dari Vario ke aerok gara-gara suami. Oke. Tadinya pengen bertahan di Vario, cuman kalau modif 2 motor kayaknya berat. ngos-ngosan. Satu motor aja udah puyeng. Jadi ketemu anak-anak aerok lalu? Jadi tiba-tiba anak-anak aerok pada ngikut nih, ngikut karena gara ada dirimu kali. Aduh, kurang tahu deh. Itu kita nggak kenal. Kenalnya cuma kenal sosmed doang ya. Kenal sosmed. Sosmed doang. Ngomong banget, nge-unfollow saya. Parah. Unfollow. Terus pas ketemu pertama kali langsung buru-buru di follow lagi kan, keselin kayak gitu. Alasannya apa? Katanya mantannya yang nge-unfollow ya. Nyebelin. Oke. Ya, nggak usah nyebelin dong, orang udah nikah. Jadi kan dari yang ketemu di itu di Sentul Nirwana kan masih. Terus akhirnya kita melipir ke kafe. Ke kafe. Nah, lucunya pas di kafenya itu, kan dia tuh pengen beli motor lagi kan waktu itu, masih bingung tuh antara Aerox sama Vario 160. Nah, tadinya yang pertama tuh pengen Aerox warna hitam merah. Nah, kebetulan pas di kafe itu ada Aerox warna hitam merah, nggak taunya punya suami. Nah, di situ mulai tertarik dari motornya sebenarnya, bukan dari orangnya. Nggak tahu, orangnya nggak tahu sama sekali. Itu lagi motor di parkiran, lagi diem aja itu motornya. Ngelihat motor, wah sesuai konsep nih, gue juga pengen modif kayak gini nih. Udah dong, teriak om. Ini yang punya motor siapa? Mau minjem dong gitu, bener-bener kayak random aja, cuman ngomong punya motor punya siapa, pengen minjem gitu. Udah dia tiba-tiba nongol, nggak kenal. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol kan, yaudah sana pakai aja buat test drive kan. Akhirnya test drive, terus abis test drive minta tolong dia buat fotoin di atas motornya. Dia ngomongnya sih, lu cewek pertama nih yang udah gombal ya? Iya udah gombal. Cewek pertama nih yang naikin motor semua cowok gitu emang. Terus motornya Saka kan namanya. Lo yang baru pertama nih naikin Saka, yang lainnya mah nggak ada yang pernah. Ngomongnya sih gitu, kan nggak tahu. Yain aja sih. Di saat itu langsung ada flirting atau ada klik atau memang ya udah masih biasa aja? Ya masih biasa aja karena kan masih pertama kali ketemu. Terus selanjutnya? Terus pertama kali ketemu aja nanyain cewek lain, bukan kan rese ya kayak gitu ya. Ngomongin gitu. Ya, biar ada bahasan. Cuman bahasannya nyebelin. Itu trik lama cowok. Ya, tadi saya tertarik nama motor yang sekarang nama suami kamu kan namanya tadi siapa? Saka. Jadi saya sering ketemu sih anak-anak motor itu menamakan di motor itu namanya, entah itu nama cewek atau nama yang estetik atau nama apa. Kenapa sih dinamain? Karena ya gimana ya, kita nganggap motor itu ya sahabat kita sendiri, teman kita sendiri gitu. Kemana-mana kita pakai motor kita kan.
emang bisa lu ajak ngobrol? Kenapa harus Bisa kita ajak jalan-jalan, teman kan juga Oke, bisa diajak iya. jalan-jalan. Ya memang karena roda 2 fungsinya ya udah kita kendarai, tapi kenapa harus dinamain itu sih? Ya buat lucu-lucuan Buat aja sih, lucu-lucuan. biar Oke, apa oke. namanya, biar ada panggilannya sendiri kan lebih. Oke, jadi misalkan nih lagi diajak touring, Saka lagi sakit nih, lagi belum balik nama atau apapun gitu kali ya. Jadi dibanding instead of motor gue, jadi nama gitu Iya. ya. Belum lagi kan ada yang orang motornya ada berapa lah, ada 2 misalnya ya, motornya ada 2, Aerox dua-duanya. Ntar Bingung. kalau ngomong Aerox lu yang mana gitu. Sedangkan kalau Ya, misalnya ya. kita nyebutin nama kan tahu nih yang mana gitu. Make sense. Kayak Via aja kan motor kita ada 2. Yang Vario itu namanya Shiro. Shiro. Ya, Shiro Anjingnya itu Shinchan. Itu Shiro kan? Iya kan? siapa? Nggak tahu. Anjingnya Shinchan Shiro ya? Shiro. Lo gak tahu Shinchan lagi? Tahu, cuman gak tahu namanya. Oke. Terus. Kalau Shiro kan artinya putih kan, motor Shiro iya Varionya putih. Karena Variomu putih. Putih. Nah yang satunya kan Saka. Nggak mungkin dong Saka. kalau motor gue lagi rusak, motor yang mana? Ya kan kalau misalnya Ya. Shiro lagi rusak gitu. Berarti orang Kalau udah tahu. Saka artinya apa? Saka apa ya? Gak tahu. Dia yang namain Dia yang soalnya. namain. Sampai sekarang masih ada Shiro sama Saka itu? Masih ada. Masih ada. Itu tahun berapa si Shiro? Shiro baru tahun kemarin, dua-duanya Oh, motor 2022. Yang 160. Yang 160. Tadinya Oke. pakai yang 125, pindah ke yang 160. Ya, saya punya Vario 125 angkatan pertama. Yang 2015. 2012. Oh, Saya beli gara-gara anak saya pertama lahir, saya siapin duitnya itu buat sesar, tapi alhamdulillah akhirnya normal, masih ada sisa kembalian, saya beli. aduh, motornya hasil kembalian anak lahiran. Iya. Anak pertama ya, nama juga ntar kamu juga pasti, suami juga pasti bikin. Kita harus persiapkan yang terburuk sebagai suami lah ya. Oke, jangan sampai kalau sesar biayanya berapa gitu. Jadi sampai situ. Kemarin Alhamdulillahnya. juga gitu Om. Dia minta apa? Arai. Oke, Buat helm. tabungan, bisa buat tabungan juga soalnya katanya ya kan. Bisa buat tabungan Arai lah, harga 8 jutaan kan. Tunggu. Kalau motor aksesoris ya, enggak. Kalau gue bicara itu nabung emas atau nabung perhiasan, value-nya makin hari makin naik. Emang aksesoris motor gitu? Tergantung, kalau misalnya kitanya emang lagi untung atau apa produk yang kita beli itu harga jualnya makin naik, ya bisa jadi investasi sebenarnya. Kayak misalnya Arai gitu kan, emang dia stabil harganya. Kalau nggak stabil, ada kenaikan juga. Walaupun udah dipakai. tipenya. Walaupun udah dipakai. Kan biasanya busanya juga agak kempes gitu. Tetap apa, walaupun dia udah dipakai, tapi ya orang kalau udah nyari, udah suka buat kolektor itu pasti tetap dibeli. Oh, gue tahu. Jadi mungkin ya kenapa itu bisa naik, karena mungkin produsennya Arai dalam hal ini bikin itu produksinya nggak masif. Iya, bisa juga karena branding sih Om, branding dari suatu produknya itu sendiri juga sih. Bisa. Ya make sense sih kalau memang let's say Ducati apa tuh yang terbaru itu kan cuma ada 200 berapa atau cuma ada satu di Indonesia, itu nilainya luar biasa. Begitu juga mungkin bisa digoreng harganya. Ya bisa digoreng. Iya tuh, gue sebel kalau goreng gitu. Maksudnya valuable mobil second ya, aku lihat mobil second berapa sih gitu, tapi sampai dihargain setinggi itu kayaknya nggak make sense aja gitu. Cuman ya kalau misalnya emang nggak produksi lagi sih Om, yang paling ini mah ya kalau hobi, apalagi itu hobi sih nggak ada nilainya ya. Kalau kita suka sama tuh barang, contoh RX King, siapa yang tahu harga patokan RX King itu berapa? Orang seenak gitu aja ngomong harga gue jual 17 juta, 27 juta, terserah gitu lah. Padahal belinya berapa? Padahal ya RX King berapa sih dulu gitu loh. Iya. Cuman ya namanya makin tua juga kan banyak yang makin mahal. Iya. Ya kan? Tapi Soalnya orang yang udah tua beda kayak mau umur manusia mah. Vi, kenapa motor?
Kenapa motor? Karena sebenarnya dari bokap juga sih awalnya. Dari bokap. Bokap juga suka ini kan, suka motor. Motor apa bokap? Awalnya yang Vario itu, yang Vario yang pertama Oh, yang pertama. Oke. Udah dari situ bokap yang modif dulu tuh. Oke. Cuman kan emang namanya bapak-bapak ya tetap aja modifannya bapak-bapak. Yang biasanya gold tuh, aduh. Ya begituan lah. Akhirnya via ganti konsep. Waktu itu buat konsep motor yang 125 itu warnanya putih biru. Oke. Nah, Oke. Jadi memang diturunin ke bapak. Jadi waktu modif Via diajak gitu nggak? Atau memang Via cuma lihat aja sebenarnya? Ya lihat aja sih awalnya. Lihat terus mulai tertarik itu kapan? Ya itu pas apa namanya ngelihat motor cakep kayaknya enak aja. Berarti gitu. Masih sekolah? Gitu. Masih sekolah. Oke, masih sekolah udah sekolah. Berarti kalau waktu itu bisa ngendarin motor usia SMP, SMA? SMA baru mulai doyan suka lah ya. Iya. Oke. Karena kan dari teman-teman juga kalau pas SMP mungkin anak-anaknya nggak terlalu main motor, pas SMK itu udah mulai banyak yang main motor kan. Dia juga ya jadi ikut suka juga lah gitu. Oke. Dan kalau nggak dari motor mungkin emang cuannya juga di motor. Oke. Nyari cuannya di motor juga. Walaupun udah jadi ibu rumah tangga, tetap. Ya, artinya dari motor itulah Via mungkin dikenal sama orang, follower banyak. Akhirnya mungkin ada brand-brand yang lirik Via. Ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi apa ya, hobi yang menghasilkan gitu. Nice. Daripada hobi-hobi yang negatif ya kan. Mendingan hobi-hobi yang menghasilkan, hobi-hobi yang positif. Tapi aku baru lihat IG kamu. Kenapa terpiau-piau? Kenapa ya? Awalnya gara-gara orang sih ngomong Gara-gara orang. gitu. Gimana? Terus ada yang komen-komen juga. Ya udah deh, akhirnya nyematin aja buat nama di bio aja gitu. Awalnya sih gara-gara orang yang nyebutin. Kamu main Instagram mulai SMP, SMA? Dari SD. Dari SD. Oh iya, kita beda angkatan ya. Oke, dari SD. Saya lihat sih journey-nya kamu waktu mungkin juga ada beberapa yang di archive atau dihapus ya, tapi ada yang masih biasa aja, fotonya belum estetik sampai sekarang makin estetik segala macam, itu kayak semacam journey. Nah, pertanyaan saya, ya kamu kan sering di endorse ya. Sejak kapan itu? Sejak kapan ya? Awalnya ya ada FG yang fotografer yang ngajakin kerja sama kan. Udah mau nggak jadi? Tahunya dari mana dia fotografer itu? Awalnya lagi motoran biasa aja lagi motoran kena jepret via posting fotonya si fotografer ini ngomong mau nggak minggu depan jadi model gue gitu buat ke SN. Udah dibayar waktu itu? Bayarannya masih biasa-biasa aja. Oke, jadi tapi udah profesional, ini kayak gitu kan? Udah, maksudnya sudah enggak, masih yang biasa-biasa aja, enggak yang gimana-gimana. Iya, maksud saya walaupun bayaran belum seberapa, tapi sudah apa namanya, sudah profesional. Maksudnya profesional itu ya udah dibayar, walaupun mungkin belum mahal. Kalau dulu saya kerja itu dulu dibayar 30.000 sehari. Udah seperti itu belum? Awalnya dari 50.000 dulu. 50.000, oke, nggak apa-apa. Kan per ini ya, per proyekan per orang. Jadi ada orang yang misalnya motornya minta dimodelin sama Via nih. Udah ntar bagi hasil sama si FK-nya tergantung dari dia ngasih berapa. Jadi diajakin foto shoot pakai motornya Via sendiri atau foto orang? Pertamanya pakai motor Via sendiri, akhirnya ada yang minta Via buat ngemodelin motornya pakai FG-nya Via juga. Udah akhirnya pakai motor orang, makin seringnya pakai motor orang. Itu berarti sebenarnya kan Via sebagai model doang. Si orang itu buat apa minta foto motornya sama Via? Buat diposting di IG doang? Buat diposting di IG doang sih. Segitu itunya ya? Tapi dari dulu banyak kok yang kayak banyak gitu. Ya kayak gitu? Yang cuman pengen yang ngemodelin motornya aja gitu. Banyak dan sering kayak gitu ya? Oke, gue baru tahu tuh kayak gitu. Kadang juga bingung sih, kenapa nggak modelin di motor sendiri aja ya? Iya. Cuman ya nggak tahu lah. Berarti terima endorsean
zaman masih sekolah SMA? Enggak, udah lulus. Oh, udah lulus. Udah lulus. Begitu lulus sekolah berarti langsung istilahnya jadi selebgram ya, istilah kasarnya gitu. Apa gue mau coba, aku nggak tahu mau kuliah atau gue nggak mau kuliah dulu deh, gue mau. Enggak, kalau dari lulus sekolah kan waktu itu COVID kan. Iya. Ah, 2021, 2020, ya 2020, 2021. iya, segituan lah. Itu akhirnya bokap ngasih modal buat usaha. Oke. Ngasih modal usaha 2 juta. Alhamdulillahnya dari modal 2 juta dalam sebulan itu bisa ngebalikin 7 Usaha juta. apa? Usaha minuman. Oke, minuman kayak boba gitu. Iya. Oke, jualan di mana? Jualan di Cisalak di Depok. Di depan jadi kan- rumah? Jadi mama punya toko kan, punya toko salad. Nah di depannya masih ada space, jadi dia pakai space-nya itu buat jualan. Dalam waktu berapa bulan bisa jadi 7 juta? Sebulan. Sebulan, wow keren. Sebulannya 7 juta. Langsung balikin ke bokap dong, 2 jutanya. Apa enggak? Enggak minta dibalikin. Oke, Cuman oke. ya dari situ apa namanya, ikut UMKM, belajar-belajar. Oke, jadi memang pengen habis lulus sekolah ya pengen langsung menghasilkan aja gitu kan ya. Tapi emang dari sekolah emang Via langsung kerja sih. Oh, karena memang dulu sekolahnya di SMK. Tata Boga. Oh, oke. Ya jadi memang udah biasa kerja di catering, di hotel. ya, jadi memang kalau SMK itu memang beda ya dengan SMA. Kalau SMA itu ada kelanjutannya lagi supaya untuk pendidikan yang universitas, tapi kalau SMK itu memang ketika lulus dipersiapkan sudah siap kerja. Iya, udah kayak siap gitu ya. kerja. Siap kerja ataupun siap berbisnis kayak gitu ya. Dari sekolah juga dari SMP, SMK emang udah otak-otaknya cuan, otak-otaknya dagang ya kan. Jadi walaupun sekolah sambil jualan. Dari SMP. Dari SMP. Oke. Dari SMP tuh. Jualan apa? SMP jualan cilok. Awalnya malu. Jualan gimana ceritanya jualan cilok? Iya. Kan cilok paling enak crispy. panas. Enggak, cilok crispy. Oke. Jadi dia emang nggak perlu yang dikukusan gitu, nggak perlu sama cireng-cireng gitu. Itu sekolah nggak pernah bawa buku, cuman bawanya dagangan. Buku itu ditinggal di sekolahan gitu. Walaupun nggak dibolehin nih buku ditaruh di sekolahan, cuman mikirnya capek berat ya kan, mendingan taruh aja di sekolahan. Gue bawa dagangan aja tuh udah banyak banget. Gitu. Untungnya guru-gurunya pada support sih iniannya buat. Berarti duitnya ditabung buat modif motor? Enggak, karena waktu itu masih sekolah, masih belum ini. Kalau modif motor bokap aja udah. masih bokap lah. Kan baru mulai ngeluarin duit buat modifnya itu pas lulus. Oke. Modif motor tuh habis berapa sih rata-rata? Ya nggak usah detil lah, let's say di atas 10 juta. Iya, di atas. Di bawah 20? Apa di atas 20? Di atas 20. Iya, kan dari kemarin baru di atas 30? Enggak. Oke. 20-30-an. Hampir sama dengan harga motor itu dong. Kalau Vario kan segituan kan? Vario aja 21 ya. Kalau ini kalau yang apa namanya? Kalau yang Aerox. Dan kalau yang full modif kayak gitu, misalkan dijual itu jatuh. Kalau misalnya motor itu justru kalau udah dimodif dia malah jatuh. Karena nggak orisinil. Udah nggak original. Jadi kalau caranya kalau mendingan pretelin dulu, dijualin satuan, masing-masing, baru dibikin orisinil lagi. Kayak misalnya motor-motor gede aja, itu modifan itu bisa 50 juta, bahkan di atas harga motornya itu sendiri. Tapi kalau ketika dijual, udah jatuh banget, nggak bisa. Kenapa motor dimodif? Karena ya emang hobinya di situ, emang sukanya di situ, makin ganteng, ya kitanya makin seneng aja gitu. Oh, jadi ada kepuasan batin ya. Oke, beda sekarang beda lagi karena menurut saya mobil ataupun motor yang benar-benar orisinil ya udah dari pabriknya itu udah didesain emang udah untuk itu gitu. Tergantung orang sih Om, ada pandangan orang yang mikirnya apa namanya motor ya udah gitu buat motoran aja. Biasanya yang buat orang-orang touring. Biasanya mereka tuh lebih mentingin itu CVT-nya.
buat Oke. suspensionnya, buat Biasanya kenyamanannya modif daripada kiri biasanya kan kayak gitu. iya, modif kirian kan, sama paling si shocknya kan, Iya. suspensionnya biar nyaman saat perjalanan. Sedangkan kalau misalnya yang modifikator itu beda lagi, pasti dia mentingin tampilannya, looknya gitu, nggak Oke. mentingin si bagian mesinnya. Beda lagi sama yang suka buat race, buat balapan, dia nggak mentingin bodinya, yang penting apa namanya mesinnya, Performance-nya. ya kan? Beda-beda sih. Jadi ada beberapa kategori pencinta motor ya. Modifikasi itu beda-beda. Iya. Oke. Kamu kan suka motor, suka touring? Kalau touring baru sekali sih, jujur ke Sukabumi. Oh, deket ya? Nggak jauh-jauh karena waktu itu ada undangan sebenarnya. Cuman saat itu emang motornya lagi diceperin banget kan. Lagi tie look, bukan? Bukan lagi tie look. Jadi emang si shock depan itu USD-nya lagi dipendekin Om. Jadi nggak enak dong? Iya, kan biasanya si USD aja itu kan berapa ya? Jaraknya berapa senti? Ini cuma disisain 2 senti. Oke. Ngejeduk. Iya, ngejeduk. Ngejeduk. Terus temen-temen itu ngajakin buat ke Curug. Oke. Bawa motor tuh naik. Ternyata temen-temen itu yang orang sana, yang orang Sukabumi yang ngadain acara nggak tahu kalau treknya itu kayak parah. Gitu. Akhirnya kita disuruh naik buat ke atas itu batu-batuan semua Om. Pas orang-orang lewat, lah kok motor trail semua nih. Motor gue motor modifan, apalagi ini apa namanya si USD-nya, si shock depannya dipendekin, ngejeduk dong kalau misalnya ada inian, ada apa sih? Ada batu-batu. Udah akhirnya nggak kuat nanjak, udah turunin lagi aja. Tapi nyampe, cuman di bawah, nggak jadi naik ke atas. Sampai nggak nyampe Pelabuhan Ratu gitu, nggak nyampe? Oh enggak, beda tempat ya waktu beda tempat ya. Di mana gitu? Ya saya pernah touring ke Malingping, nembusnya Pelabuhan Ratu langsung lanjut Sukabumi. Jadi kita ke Banten dulu, naik ke atas, turun. Nah itu pemandangan keren banget. Jadi Pelabuhan Ratu itu kelihatan banget dari atas gitu loh. Jadi kayak di apa sih? Aduh, anak sekarang gua lupa tuh sering itu di mana. Jadi Cileteh, kayak Cileteh gitu loh. Jadi view-nya bagus banget dan kelok-kelok gitu. Dulu sih saya problemnya di Malingpingnya jalannya rusak waktu itu. Nginepnya di Abah Anom ya, kalau nggak salah ya, kayak gitu. Itu di apa, di rumahan gitu atau di Abah Anom tuh kayak sesepuhnya di sana. Dia punya gitu. dia kayak punya pesantren gitu deh ya. Jadi numpang tidur di sana lah kayak gitu. Terus saya juga pernah ke Jogja, ngisi bensin cuma 50.000. Kok bisa? Ya bensin dulu masih berapa, Vi? Zaman dulu, kirain zaman sekarang. Saya SMA bensin sama Aqua mahalan Aqua. Waduh. Zaman bensin masih berapa tuh? Masih 1.700. Ya Allah, udah touring tuh zaman-zaman. Jadi naiknya dulu saya Suzuki Thunder 125 kopling, motor kopling. Jadi kapasitas tangki yang di depan itu kayak motor Tiger gitu. Ya cuma sekali doang ngisi di Purwokerto kalau nggak salah. Tapi saya nginepnya di Purwokerto gitu. Waktu itu yang tuh apa dari Jogja ke Jakarta bokap tuh. Naik NMAX. Itu 150-an kayaknya ini kan isi bensin. Ya karena kan kapasitas NMAX liternya mungkin 40 atau 50 lebih kilo ya satu kilometer. Cuman kan kalau pakai NMAX emang nyaman ya Om ya. Iya. Karena ini lebar. Coba kalau pakai Aerox apalagi dibonceng lah. Angkat tangan. Iya. Ke Sukabumi ya dibonceng pakai Aerox tuh, aduh. Pantat berasa banget, tepos sama saya langsung. Tapi kalau San Mori sering? San Mori sering. Kalau ada undangan-undangan juga. San Mori itu ngapain sih? San Mori ya kita Sunday motor riding. Sunday morning riding. Sunday morning riding. Itu ngapain sih? Kalau aku lihat cuma ya udah gua kumpul, gua foto-foto, gua hahihi, makan di McD, kelar pulang atau makan apa? Iya. Kayak gitu gak sih? Ya emang gitu sih. Kan niatnya emang mau kumpul-kumpul, mau sharing-sharing, silaturahmi aja kan. Karena kan sesama anak motor juga kan, jadi saling nyambung. Mungkin
kalau hari-hari biasa ada kegiatan masing-masing udah ada kesibukannya masing-masing, kita bisa ketemunya di hari Minggu. Jadi kan silaturahmi aja gitu. Paling Starlingan biasanya ya kan, minum-minum. Jadi ya mencari teman baru gitu-gitulah ya. Iya. Oke. Kadang ya foto-foto juga kan ya seru-seruan aja sih gitu. Iya sih, foto-foto. Ya saya sih sering lihat foto-fotonya memang bagus-bagus, gitu-gitu. Jadi saya sering lihat bahkan ada beberapa klub itu sampai hire kamu bilang FG fotografer gitu loh, ya, fotografer sendiri, videografer, sampai segitunya hanya pengen di likes banyak. Yang nyari audiens sih. Iya. Makin foto bagus, motor bagus, makin naik audiensnya biasanya gitu. Kalau suruh milih Vario apa Aerox? Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya buat Vario sekarang tuh kurang sih menurut ya. Pertama dari Vario yang 160. Bodinya itu jelek. Body oriannya tuh jelek. Lebih tipis. Sedangkan Vario yang lama tuh lebih bagus gitu, mesinnya juga lebih bagus daripada yang 160. Jadi kalau buat modifikasi biasanya 125. Yang lama dong. 125, 150. 150 paling gampang dimodifikasi karena looknya aja tuh udah ganteng gitu, tanpa harus dimodif banyak, dia udah ganteng. Vario tuh kalau nggak salah Matic pertama Honda ya, apa bukan ya? Bener nggak sih? Kayaknya pertama deh. Pertama kan Yamaha kan ada si Mio. Nah kalau Honda itu Vario. Jadi dulu itu kalau nggak salah Honda Astrea Grand, Impreza, Legenda. Jadi motor-motor yang suka bapak lah. Saya dulu punya itu, yang batok geter. Ya. Nah, ketika mulai ada motor Cina yang Matic, Kimco atau apapun mereknya itu mulai kehajar tuh. Nah, pada saat nggak berapa lama, lalu muncullah Mio, lalu kompetitornya memunculkan Vario. Nah, udah di situ udah langsung booming. Jadi itu saya rasa motor Matic pertama Honda tuh Vario di Indonesia ya. Gitu. Jadi memang legend sih jatuhnya. Justru Vario yang lama tuh paling dicari buat yang biasa pada balapan tuh mesinnya yang dicari. Mesin bloknya itu dia lebih gede, lebih bagus daripada Vario yang sekarang. Berarti Vario saya belum nyampe 10.000 ya Yo ya. Berarti bisa mahal dong. Makanya coba buat di komplek doang. Ini si mesinnya. Iya. Saya jual aja mesinnya. Iya, kayak si peleknya juga justru yang lama-lama yang diincar gitu, karena emang lebih kuat, lebih. Vario saya itu saya ajak touring ke Ciserah tuh di mana? Purwakarta. Iseng saya punya kita punya outlet di Purwakarta. Iseng aja dari Depok, dari rumah saya dari BSD sampai ke Purwakarta keliling. Jadi mampir ke Bekasi, lihat outlet, mampir lagi ke Kerawang, terakhir ke Purwakarta. Bolak-balik. Mantap juga, capek ya. Tapi seru sih perjalanan, terutama dari Karawang ke Purwakarta itu kita nggak lewat jalur bis, itu lewat jalur yang jalur kedua, itu enak banget. Gitu. Kadang pengen ya Bapak touring kayak gitu, cuman cewek kadang kan ada capek juga. Saya punya teman namanya Nita, teman tinggal di Depok. Itu dia itu teman touring saya. Dia itu cewek, tapi hobinya emang touring. Dia motornya juga sama Vario yang versi pertama juga. Temen juga banyak sih cewek-cewek yang touring, cuman kadang kalau buat touring belum ini deh. Plus mungkin juga kalau touring kan cowok-cowok ya udah tidurnya di mana aja. Kalau cewek kan mungkin nggak bisa, apalagi dia berjilbab gitu kan agak susah ya kali ya. Apalagi kalau touring gimana ya? Kalau misalnya ada komplotan cewek semua sih enak sih Om. Kalau misalnya ceweknya cuma satu kan gak enak kayak gitu ya. Biasanya itu sih. Tapi biasanya kalau cewek cuma satu atau dua dilindungin banget biasanya. Iya biasanya, cuman ya kurang nyaman sih sebenarnya kalau gitu. Jadi beda pandangan sih. Kalau pertanyaan saya belum dijawab. Vario apa Aerox? Kayaknya kalau buat modifikasi, kalau misalnya Vario yang 150 ya, Aerox ya
lebih gampang sih, lebih gampang dimodifikasi. Jadi kalau misalnya buat yang modif-modif, kayaknya lebih ke Aerox sih. Modif-modif, ya setuju sih. Ya karena lebih kekinian ya gitu, karena dia Lebih sporty juga. lahirnya dari beberapa generasi setelah sebelumnya kakak-kakaknya gitu loh. Gitu. Oke, sip. Terus Mbak Via kan sekarang lagi mengandung nih anak pertama. Berapa? 6 bulan? 7 bulan? 6 bulan, jalan 7 bulan. Desember 7 bulan. Desember 7 bulan. Congratulations. Semoga bayinya lahir selamat. Amin. Gitu. Dan juga katanya cowok ya? Alhamdulillah. Iya, jadi bisa buat temen bapaknya sama ibunya touring. Iya. Kan gitu. Terus sebagai ibu nih, sebagai ibu muda, ya dirimu juga mungkin secara usia mungkin masih remaja kalau boleh saya bilang, tapi dirimu juga sebagai ibu nanti pasti naluri itu akan keluar sendiri ketika anak itu lahir. Cita-cita harapan dirimu tuh terhadap anakmu nanti seperti apa? Sebenarnya walaupun Via masih muda, cuman Via punya pengalaman di keluarga Via dulu gimana. Jadi kayak yang buruk-buruk yang Via pernah alamin tuh jangan sampai deh kejadian di anak Via nanti gitu. Pengennya ya terbaik aja. Ya mungkin cukup ibunya yang ngerasain gak enaknya, anaknya ya udah gitu. Lebih mungkin dulu Via suka sering gak disupport gitu kalau misalnya buat hobi gitu. Dulu bahkan kan Via juga atlet kan, atlet taekwondo kan dulu. Itu pernah juara satu di DKI, tiba-tiba pas pulang disuruh berhenti dari taekwondo karena nyokap tuh bilangnya Via tuh nggak ada waktu gitu, di waktunya tuh ya emang dari sekolah pulang jam 3, jam 4 udah latihan sampai jam 9 malam. Itu ngejar karena buat turnamen kan. Emang secapek itu. Terus ya cekcok lah sama nyokap. Akhirnya disuruh buat keluar, kayak sakit hati banget gitu. Kita juara 1 susah-susah gitu ya kan. Tapi memang hobi taekwondo itu? Hobi, dari kelas 2 SD. Dari kelas 3 SD. Oke. Dulu pas di Kalimantan awalnya kan. Ya gitulah. Terus jadi harapannya pengennya ya ingin anak nanti yang lahir itu disupport apapun kegiatan selama itu positif ya. Lebih terbuka aja sih, dia tuh maunya di apa sih, kayak minatnya dia buat di apa gitu, mendingan langsung diarahin, langsung biar dia yang nentuin gitu, jangan dari kitanya. Kadang kita mau jadi ini tapi kita nggak bisa nih, jadinya jatuhnya ke anaknya kan. Biasanya orang-orang tua zaman dulu tuh kayak gitu tuh banyak ya kan. Jadi dilampiasinnya ke anaknya buat jadi yang dia mau gitu. Kalau Via sih ya jangan gitulah, biarin anaknya yang berkembang sendiri, karena kalau misalnya dia dari hati ngelakuinnya ya bakalan lebih bagus. Oke. Terus ini ada pertanyaan titipan nih dari tim saya. Gimana pandangan menurut Mbak Fiat tentang pandangan lady biker itu dipandang dari masyarakat umum itu negatif? Mungkin ya gimana ya, beda-beda ya orang-orang. Ada lady biker yang kemarin baru-baru viral tuh ya kan, pakai motoran tapi outfitnya ya gitulah gitu, nggak ada safety-nya. Mungkin itu kali ya yang bikin lady biker itu dicap jelek. Cuman ya nggak sejelek itu sih, masih banyak yang positifnya juga. Ya buktinya Via dengan menyukai motor bisa istilahnya punya uang jajan sendiri kayak gitu kan. Istilahnya dari situ Via juga bisa menjual produk Via. Karena saya lihat Via itu jualan apa sih, kayak somai atau apa dimsum kayak gitu. Nah iya, bisa jadi ladang cuan sebenarnya. Di situ Via juga kenal suami gitu kan. Kalau misalnya kita jalannya ke positif ya pasti ya cari berkahnya aja lah ya kan. Kalau misalnya udah dimulai dari yang negatif, kayaknya pasti bakalan berakhir negatif juga. Kalau misalnya
Dia udah punya follower, dia manfaatin buat apa ngembangin bisnis, itu kan ya jadi sebuah benefit gitu kan. Terakhir pertanyaan saya, tadi Via dilarang taekwondo karena menyita waktu yang banyak. Tapi motoran nggak dilarang? Motoran dilarang. Oh, kan dilarang? Dilarang, sama nyokap dilarang. Kalau bokap nyantai-nyantai aja. Oh, karena ada support dari bokap, jadi punya tameng lah ya. Masih gitu. punya tameng. Ya karena apa sih dikiranya bakalan batbet naik motornya sembarangan gitu. Ya enggak juga gitu. Akhirnya udah kan Via udah kerja kan, udah ngasilin duit sendiri, akhirnya ya udah pelan-pelan. Berarti Via belum pernah kerja kantoran ya? Udah. Oh, udah. Dari lulus udah bidang kerja. Apa kantorannya? Perhotelan. Oh, perhotelan. Megang di waktu itu sempat di office kitchen. Kitchen office. Jadi ngurusin kebutuhan orang-orang. Tapi sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, gua ada fishbowl pertanyaan random. Nanti Mbak Via ambil aja. Ini mana gue butuh. Kayak arisan. Pertanyaannya random banget. Ambil salah satu, bebas yang mana aja, terus dibaca, terus dijawab. Biru aja. Warna biru. Suka warna biru? Iya. Oke, bukan karena musim politik ya, bukan ya? Waduh. Nggak apa-apa. Orange. Depok memang banyak orange ya. Aduh, jadi ngomongin politik. Iya. Ntar dikira buzzer nih. Waduh. Oke, apa pertanyaannya? Mana yang sering kamu latih, pikiranmu atau badanmu? Oke. Kalau dilatih, kalau badan berarti olahraga ya Om? Betul, badan olahraga. Kalau pikiran misalkan ikutan kuis atau menjawab kuis atau kayak gitu-gitu, whatever itu. Yang sering dilatih main TTS gitu kan. Mungkin sekarang mah pikiran ya, kalau badan itu kayaknya ya karena lagi hamil juga berbadan dua. Iya ya kan. Instead of dirimu belum hamil, itu apa? Sering ini sih apa, karena udah nggak jadi atlet lagi, tetap workout kadang di rumah aja sendiri gitu, karena apa ya, biar badan lebih enak aja gitu, workout santai ringan lah gitu. Kalau misalnya ini lebih ke pikiran sih sekarang, karena dari pikiran juga bisa menjadi cuan. Satu lagi. Yang tadi kayak kurang seru, kurang tertantang. Hitam aja. Karena semua outfitnya warnanya hitam. Suka hitam berarti? Iya. Ada satu. Apa yang paling kamu suka dari pekerjaanmu saat ini? Apa? Pekerjaannya karena sekarang freelancer ya jatuhnya ya. Ya suka aja karena ya sambil ngerjain hobi gitu ya kan. Sekarang juga bisa kerjain dari rumah juga. Kemarin lagi bikin proposal buat acara karena Mas suami bikin IO ya sekarang ya. Bikin IO full senyum. Jadi ya berduaan sama suami aja ngerjainnya. Bikin proyekan, ada yang ngajakin kerja sama, kita bikinin proposalnya, bikinin acaranya, bikinin event gitu. Oke. Nggak berasa ya udah sejam nih, hampir sejam ya. Menarik juga ya gitu loh. Jadi thank you Mbak Via, thank you atas waktunya udah berkunjung di SCT. Moga-moga usahanya sama suami di full senyum itu benar-benar bikin senyum lebar, bahkan bikin ketawa. Gitu. Harus bikin ketawa. Semoga dedek bayinya lahir dengan selamat, ibunya juga dengan selamat. Lancar asinya. Amin. Karena itu yang terpenting bagi bayi ya, lancar asinya. Biar lebih sehat, biar lebih gemoy. Dan juga moga-moga juga bisnis dirimu sendiri yang tadi dimsum atau segala macam. Kalau yang tadi yang kayak boba drink itu masih jalan? Enggak? Udah enggak sih. Udah enggak ya. Ya moga-moga itu juga lancar terus. Ya sukses dan terbaik buat dirimu. Salam buat follower kamu. Oke, teman-teman, thank you very much atas waktunya. Kali ini kita sudah dihadirin oleh Mbak Via. Moga-moga ini bermanfaat. Bagi yang suka silakan di like dan juga coba sebarin ke teman-teman kamu biar konten ini terus-menerus jadi viral. Thank you. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Bye. Apa?
Oh, gaspol. SCT? Gaspol. Udah. Oke. Thank you ya, Mbak. Thank you very much. Ayo.